Video kali ini saya akan membahas cara membuat desktop stopwatch. Tadi kan sudah lihat ininya ya, reviewnya sebuah stopwatch ya. Oke, ini saya buka ininya, projectnya. Ini saya menggunakan komponen ya, panel, lalu catatan ya, komponen yang digunakan require. Itu ada panel ya, ada panel satu ya, panel ya satu. Oke, terus ini juga panel ya, kita pakai 3 panel ya, ada 3 panel, satu untuk menampilkan ini waktu ya, terus 2 panel saya gunakan sebagai tombol ya. Satu display time, 2 sebagai run button ya, 3 sebagai reset button. Kenapa saya pakai panel sebagai tombol ya, karena saya ingin supaya tombolnya sewarna ya dengan fontnya ya. Jadi fontnya ini saya kasih warna lime ya, kemudian dia akan berubah ketika saya ya, kita lihat sini ya, berubah warna ya, jadi kuning ya, berubah warna jadi kuning. Kalau saya menggunakan tombol ini ya, ini default ya, jadi nggak bisa dirubah warnanya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian komponen non visual lainnya itu, oke, ini saya buang dulu. Adalah timer ya, timer sebagai ininya, waktunya. Jadi sini intervalnya 1000 ya, jadi dia beriterasi setiap 1 detik ya. Oke, ini simpel aja buatnya. Ini saya mulai dari sini ya. Ini saya ingin waktunya itu ditampilkan seperti ini ya. Jadi ketika 0 itu ada 2 digit ya, 00, terus ini juga 00, terus ini juga 00 ya, tidak 0 ya. Jadi supaya enak melihatnya sih. Ini ada di posisi di timer ya. Kita lihat timer ya, di sini setiap penambahan detik ya, ini variabel saya taruh di atas ya, setiap penambahan detik. Di sini ada variabel hours, minutes, second. Nah, ini milisekund nggak perlu nih, bisa dibuang. Oke, setiap ada penambahan detik ya, oh bukan, maksudnya penambahan detik ya, selalu ada penambahan angka detik ya, ing second ya, setiap detik ya. Jadi nilainya akan bertambah setiap 1 detik. Oke, di sini ada pernyataan cabang ya,
if second lebih kecil dari 10 ya. Second kan integer ya, maka second itu akan ditampilkan sebagai string tapi ditambahkan 0 ya, string 0 ya. Kita lihat sini supaya nanti nilainya itu nol ya, 00. Oke, kalau lebih dari 10 atau sama dengan 10 ya ini ya, maka nolnya sudah tidak diperlukan lagi, jadi saya menuliskannya seperti ini. Nah, setiap penambahan second ini sampai ke detik 59 ya, di atas 59 ya, itu kan akan berubah jadi 1 menit ya, akan berpindah ke sini 1 menit. Kemudian variabel secondnya akan saya reset ya, ke 0 ya. Saya akan reset ke 0, dan ini ada penambahan 1 di variabel menit ya. Jadi mulai bertambah nih menit ke 1, sementara yang second ini jadi ke reset jadi 0 lagi. Ketika ada pertambahan menit ke 1, maka di sini sama seperti tadi ya, persis seperti ini ya, persis seperti ini, persis seperti penanganan second ya. Jadi ketika nilainya masih di bawah 10, maka akan ditambahkan 0 ya, supaya kelihatan 00. Jadi nanti 01. Kalau sudah di atas 10, dia akan normal ya, angkanya ditampilkan normal. Terus lanjut lagi sampai ke, ini kan berulang ya, setiap 1 detik ya, setiap 1 detik bertambah gitu kan, detik, menit ya kan. Kemudian ini akan setelah menitnya mencapai di atas 59 ya, maka variabel menit itu akan di-reset ke 0 ya, kembali ke 0 ya. Kemudian hoursnya ya ditambah 1. Hoursnya ditambah 1. Oke, selanjutnya sama seperti tadi ya caranya. Ketika hoursnya masih di bawah 10, maka akan ditambahkan string 0. Jadi tampilannya seperti ini ya, ketika di bawah 10 jam. Ketika mencapai 10 jam ke atas, maka ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, terakhir adalah jika hoursnya ya, variable hours mencapai 24 ya, berarti kan 24 jam ya. Ya, oke, maka hoursnya itu akan reset menjadi 0. Ya. Itu demikian seterusnya ya. Kan kalau ini sih bisa dimodif ya, misalnya dari hours menjadi hari atau bulan gitu ya, kalau stopwatchnya diatur seperti itu. Oke, kemudian untuk, nah kenapa saya pakai panel untuk tombol ya, saya kasih contoh di sini. Jadi supaya ada efek ya, ketika mouse-nya itu bergerak ke sini ya, ketika mouse itu melewati tombol ya, tombol reset lah, nah ini ada berubah warna. Oke, berubah warna itu dari sini kita bisa lihat, kita lihat di icon ya.
ada di event on mouse move ya. On mouse move itu ada di sini ya. Jadi ketika ada pergeseran kursor melewati panel ini, panel reset, maka akan berubah jadi kuning ya. Kemudian kursor saya rubah jadi handpoint ya. Jadi ada tangannya ya, ada telunjuk di sini. Oke, ketika mouse-nya sudah tidak melewati ya, kursornya tidak melewati panel ini, maka akan di sini ada on mouse leave ya. Ketika mouse meninggalkan panel ini, akan warnanya dikembalikan dengan warna asalnya ya, warna light ya. Oke. Untuk menirukan komponen button itu saya menambahkan on click ya pada panel ya. Oke, di sini karena ini sebagai tombol reset, maka ini ya fungsinya untuk reset semua waktu ya, menjadi 0 semua ya. Oke, sama juga pada panel run sini ya, yang saya jadikan sebagai tombol. Di sini kalau di on click ya, maka dia akan mengaktifkan timer aja sih sebenarnya sih fungsinya ya, mengaktifkan timer dan mematikan ya. Sini saya captionnya saya rubah ya, ketika captionnya run ya, maka timernya enable ya, terus captionnya jadi stop ya. Terus button ya, panel resetnya tadi itu saya rubah jadi false ya, supaya tidak bisa diklik ya. Kalau kita di run ini nggak bisa diklik ya, jadi dia harus di stop dulu baru bisa di reset seperti itu ya. Selanjutnya misalnya captionnya tuliskan stop ya di sini ya, else ya, maka timernya dimatikan, kemudian captionnya dirubah jadi run, dan panel reset ya atau button resetnya itu dibuat enable ya, supaya bisa diklik. Oke, itu aja sih dari saya ya, cara membuat ini program stopwatch ya menggunakan Lazarus Pre-Pascal. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.